Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu ada dalam lindungan Allah ya. Nah, kalian di rumah tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga imun. Minggu kemarin kita telah memasuki materi fikih, yaitu mengenai pinjam meminjam. Nah, kemarin yang telah mengumpulkan tugasnya, terima kasih ya. Yang belum, Umi tunggu. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi mengenai fikih, yaitu mengenai hibah. Adapun indikator pembahasan kita pada materi hibah kali ini yaitu yang pertama, pengertian dan dasar hukum hibah. Kemudian hukum hibah, yang ketiga rukun hibah, yang keempat mencabut hibah, dan yang terakhir adalah macam-macam hibah. Pertama, mengenai pengertian hibah. Hibah menurut bahasa adalah pemberian. Menurut istilah, hibah yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan apapun sebagai tanda kasih sayang. Adapun dasar hukum hibah adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakini wa banas sabil wassailina wa firriqab. Al-ayah, yang artinya, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta dan memerdekakan hamba sahaya. Quran surat Al-Baqarah ayat 177 merupakan dasar hukum mengenai hibah. Nah, adapun dasar hukum hibah adalah mubah atau boleh. Namun, dasar hukum hibah adalah fleksibel atau dapat berubah-ubah sesuai latar belakang hibah itu sendiri. Yang pertama adalah wajib. Di sini, hibah seorang suami kepada anak dan istrinya sesuai dengan kemampuannya adalah wajib. Nah, hibah di sini merupakan pemberian nafkah dari seorang suami kepada seorang istri dan anak-anaknya merupakan suatu kewajiban. Yang kedua, ada hukumnya haram. Hibah menjadi haram di mana harta yang diberikan berupa barang haram, misalnya minuman keras dan lain sebagainya. Kemudian, hibah juga haram apabila dimintai kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Tapi ini tidak berarti jika hibah yang diberikan anak kepada orang tuanya tidak boleh ditarik kembali, karena itu menjadi haram. Kemudian yang ketiga, hukumnya makruh, di mana apabila kita menghibahkan suatu barang dengan maksud mendapatkan imbalan sesuatu, baik setara ataupun berlebih, itu hukumnya makruh. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai rukun hibah dan syaratnya. Adapun rukun hibah, yang pertama adalah wahib, kemudian mauhub lahu, yang ketiga mauhub, dan yang keempat adalah ijab qabul. Pertama, wahib. Wahib adalah pemberi hibah. Adapun syarat wahib adalah yang pertama, memiliki sesuatu yang dihibahkan. Kedua, wahib harus balik dan berakal sehat. Ketiga, memberi atas kemauan sendiri. Di sini wahib tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun untuk memberi kepada yang diberikan. Keempat, dibenarkan melakukan tindakan hukum. Nah, selanjutnya mauhub lahu. Mauhub lahu adalah penerima hibah. Disyaratkan ada ketika terjadinya hibah kepadanya. Adapun apabila mauhub lahu ini masih seorang janin dalam kandungan ibunya, itu akan membatalkan terjadinya hibah tersebut. Nah, yang ketiga ada mauhub. Mauhub adalah barang yang dihibahkan. Adapun syaratnya, yang pertama, milik sempurna wahib. Tidak boleh ada pemilik lain. Yang kedua, memiliki nilai atau harga. Yang ketiga, ada ketika akad hibah dilaksanakan. Nah, maksudnya barangnya ada ketika hibahnya dilaksanakan. Kemudian telah dipisahkan dari harta pemilik penghibahan. Kelima, berupa barang yang boleh dihibahkan menurut agama. Nah, kalau seperti minuman keras itu haram. Kemudian
Yang keenam, dapat dipindahkan status kepemilikannya dari wahib ke mauhub lahu. Dan yang keempat adalah ijab qabul. Nah, di sini penyerahan. Misalnya si penerima menyatakan, saya hibahkan atau aku berikan tanah ini kepadamu. Lalu si penerima menjawab, ya, saya terima pemberian saudara. Itu merupakan rukun hibah dan syaratnya. Nah, selanjutnya mengenai mencabut hibah. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu haram, kecuali hibah bapak kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yahillu li rajulin muslimin ayyu'tiya atiyatan aw yahaba hibatan fayarji'u fiha illal walida fima yu'ti li waladi. Yang artinya, tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang atau menghibahkannya kemudian ia tarik kembali kecuali pemberian atau hibah seorang bapak kepada anaknya. Kemudian ada lagi sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, al-aidu fi hibati kal kalbi yuqi'u thumma ya'udu fi qai'i. Yang artinya, orang yang menarik kembali hibahnya sebagaimana anjing yang muntah lalu dimakan kembali muntahannya itu. Nah, itu merupakan hadis penjelasan yang pertama mengenai pencabutan hibah yang diperbolehkan itu seperti apa, dan yang kedua mengenai haramnya mencabut hibah selain hibahnya seorang bapak kepada anaknya. Hibah yang dapat dicabut, nah yang pertama, hibah orang tua terhadap anaknya, karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya. Yang kedua, bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya yang menerima hibah. Yang ketiga, apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Nah, sebagai contoh hibah yang dapat dicabut, misalkan si bapak memiliki 2 anak. Nah, si bapak menghibahkan sesuatu kepada anak pertama, namun anak kedua tidak si bapak hibahkan apapun. Kemudian, si anak kedua ini merasa si bapak tidak adil terhadap dia karena yang diberikan hibah hanya anak pertama. Kemudian si bapak merasa daripada adanya pertengkaran atau pertikaian di antara kedua anak tersebut, lebih baik si bapak mencabut kembali hibah yang ia berikan kepada anak pertama. Nah, itu merupakan contoh hibah yang dapat dicabut kembali, dan hukumnya mubah, tidak haram. Adapun macam-macam hibah, yang pertama adalah hibah barang, dan yang kedua adalah hibah manfaat. Nah, pertama, hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut. Nah, misalnya pemberian rumah, sepeda motor, baju, dan sebagainya. Kemudian, adapun hibah manfaat, yaitu pemberian harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu. Nah, namun pemberi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Ini itu sama aja seperti pinjam meminjam. Nah, si barangnya tetap dimiliki oleh si orang yang memiliki barang, namun kegunaannya dapat diberikan kepada orang yang meminjam barang tersebut. Akan tetapi pada akhirnya tetap si barang yang dipinjamkan harus dikembalikan kepada orang yang memiliki barang. Nah, sekian pembahasan mengenai hibah dari Umi. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalian tetap jaga semangat ya. Mudah-mudahan kita cepat bertemu kembali di KBM di sekolah. Umi minta maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan dari Umi dalam hati kalian. Sekian dari Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.